Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa dalam ridhonya, amin ya rabbal alamin. Saat ini kita tengah hidup di zaman yang serba mudah, ingin jualan, mencari cuan, bahkan sambil rebahan. Namun pasalnya, apa arti wirausaha hebat jika tidak dengan cara terhormat? Apa gunanya omset besar jika tidak dengan cara yang benar? Dan apa gunanya popularitas jika tidak sesuai dengan objektivitas? Kalau mau jadi pengusaha, jangan cuma ngejar cuan, lupa iman, terlena dengan keuntungan, tergoda oleh kesenangan, terjerumus dalam kebohongan, dan akhirnya terhindar dari keberkahan. Kalau sudah begitu sahabat, tinggal nunggu bangkrutnya, bukan bangkrut dunianya, tapi bangkrut akhlaknya. Na'udzubillah. Sahabat da'i yang dirahmati Allah, hidup merupakan rangkaian pilihan. Setiap langkah membawa konsekuensi. Ada yang sulit namun menyimpan berkah, ada yang tampak mudah namun menyimpan celah dan berujung resah. Di persimpangan ini sahabat, manakah jalan yang akan kita tempuh? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Al-ayah, sadaqallahul azim. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu mencuri hak orang lain, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk jujur dalam transaksi, jangan curang, jangan manipulatif. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pedagang sejak muda, tidak pernah sekalipun curang dalam timbangan, tidak pernah menipu pembeli, dan selalu mengutamakan kejujuran. Iyalah, kan dia Rasul. Jangan salah, beliau berniaga jauh sebelum diangkat menjadi nabi. Dan karena akhlaknya yang luar biasa, beliau dipercaya oleh Siti Khadijah, seorang saudagar kaya raya, dan akhirnya menikah dengannya. Rasulullah sukses dalam berdagang bukan semata karena diskon besar-besaran, gratis ongkir ke seluruh kawasan, promo beli unta gratis kurma, masang tulisan cashback hanya hari ini. Padahal faktanya sampai berbulan-bulan pun itu tulisan masih bertengger dengan rapi, betul? Diskon itu ibarat ujian iman. Awalnya niatnya cuma lihat-lihat, pulangnya bawa 2 kantong, apalagi tulisannya diskon 90% tanpa syarat. Hadirin yang dirahmati Allah, yang ingin saya tekankan di sini adalah Rasulullah sukses dalam berdagang bukan mengandalkan trik marketing semata, tapi juga karena akhlaknya yang luar biasa. Promosi boleh, diskon oke, tapi jangan sampai kita melupakan fondasi utama dalam berbisnis, yakni kejujuran, amanah, dan adab. Jangan sampai demi diskon kita bohongi pelanggan, jangan sampai demi promosi kita manipulasi harga. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin Juz 3 halaman 215, beliau menegaskan bahwa sesungguhnya mencari rezeki yang halal lebih sulit dan melelahkan dibandingkan menahan lapar.
Sebab setiap suapan dari yang haram dapat menjadikan bara dalam tubuh yang kelak membakar di neraka. Rasulullah pun pernah bersabda, "Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Mari kita bayangkan, semua cuan, semua omset yang kita banggakan, apakah akan mampu menjadi pelindung kita jika diperoleh dengan cara yang curang? Menjadi entrepreneur muslim bukan sekedar soal untung dan rugi, tetapi tentang bagaimana kita mencari rezeki dengan cara yang Allah ridhoi. Bukan hanya soal omset berjuta-juta, tapi juga akhlak yang membuat malaikat bersujud bangga. Kalau Rasulullah bisa berbisnis dengan kejujuran, para sahabat merintis bisnis dengan amanah dan ibadah, maka kita juga bisa menjadi pengusaha yang tidak hanya hebat di mata manusia, tetapi juga mulia di hadapan Sang Pencipta. Karena sukses yang sejati bukan hanya saat rekening kita penuh angka, tapi ketika hidup kita penuh dengan rahmat dan ridhonya. Mari jadi pejuang dunia tanpa melupakan akhiratnya. Mari jadi pengusaha tetapi tetap ahli surga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yen ana tembung kang nglarani rasa, ana laku kang kurang prayoga, mugi dimaafno saking kawula awit kawula isih sinau ngudi kawicaksaning cara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.